into my life. The stars began to shine. Every moment feels so right since your heart became mine. Oh, darling, Halo, in your arms selamat tonight, sore, the apa kabar ya? world fades out. Coba lagi ya, hai. Selamat datang ya kakak, makasih udah mampir ya. Ya, yang baru muncul-muncul selamat sore, apa kabar? Shalom dari aku, salam rahayu ya. Mudah-mudahan sore hari ini selalu bahagia ya. Lagi apa nih kalau boleh tahu nih? Terima kasih. Lagi ngapain nih? Manimpuru, welcome. Terima kasih orang baik, berkah selalu. Aduh sister, selamat sore, shalom baik dari aku ya. Aku menyapa dari sini, luar biasa banget. Selamat datang di room aku yang sederhana ini ya. Ya, jadi seperti biasanya di sini aku ya live dengan mungkin beberapa informasi edukasi ya seputar tentang dunia sosial media, lebih khusus yang di sini. Makasih udah mampir ke sini, mudah-mudahan bisa bertahan, bisa mendengarkan dan bisa support. Joy your heart will bring. Cek. Halo, welcome ya. Apa kabar nih? Selamat sore. Salam-salam dari aku ya. Hai kakak Lopo Anam. Selamat datang, salam kenal ya. Gimana hari ini? Selamat sore Anggri. Welcome Anggri. Ya, selamat datang nih ya Kak 86, thank you Kak Dik ya. Aduh baik banget, terima kasih. Kayaknya lagi ngopi ini ya, itu brandnya kopinya muka belakangnya nih ya. Ya makasih udah tap. Aduh orang baik ya, akhirnya bisa mampir. Ada juga sister Sisbi, aduh Mahli ya. Aduh kayaknya kalian udah siap nih. Jadi di video ini aku live streaming, mau banget nggak aku ajak kalian naik, tapi aku mau sedikit informasi buat kalian ya yang datang bertahan ya. Syukur bisa dengerin info ini, penting banget ya edukasi ini buat kalian yang lebih spesifik ya. Kalian yang punya hobi, punya bakat ya di musik, terus kalian pingin membangunnya dan seperti apa supaya nampak berkelas dan sehat guys. Thank you kakak, terima kasih baik banget kakak Dik 86 ya. Maaf aku agak sedikit mempersingkat ya. Halo Jan, welcome ya Kak Ejan. Salam kenal ya dari aku.
Ngomong-ngomong kakak dari mana nih kak 86-nya? Makasih udah menyukai ya. Hai Mel. Mas, apa kabar? Selamat sore ya. Salam kenal ya. Aku izin mengudara buat kalian ya di sore hari ini sambil dengerin lagu. Cek cek. Jalan, hai jalan. Celanda. Halo Jax. Selamat sore ya. Salam kenal ya, selamat datang ya. Makasih udah mampir ke sini. Salam santun, salam hormat aku. Ya, salam kenal ya yang udah mampir. Kakak Cit, kayaknya udah ada di bawah. Terima kasih Kak Cit ya. Wah, kayaknya udah siap nih mau dengerin nih. Aku izin ya gitu. Jadi minta maaf momen ini aku live streaming ya. Aku nggak ajak gabung di sini. Aku sedikit kunci dulu ya. Jadi momennya aku tuh pengen berbagi sesuatu informasi. Ya mungkin Kakak Cit punya planning ya. Kakak Cit mau berkembang di dunia digital ya. Apalagi salah satunya di sini ya, sosial media yang rame ya, yang banyak interaksi keren gitu. Apalagi kalau punya hobi, punya bakat ya, yang udah mengarah ke musik ya. Banyak potensi di sini, banyak pengguna yang dibilang tidak pernah lari dari irama. Tapi terkadang ya bingung ya, akunnya mau dibangun kayak gimana supaya sehat. Apalagi di tahun yang baru ini ya. Halo yang berdatang, selamat sore, bantu support ya. Apalagi yang di baru mulai ini ada perubahan algoritma sistem tambahan. Wah, ini banyak yang sudah merasa mengaku saya kreator, tapi untuk memahami dan mengerti kreator itu seperti apa, bangun akun itu seperti apa, masih bingung. Sore kakak. Iya, selamat sore ya Kak Keot, Kak Don Kecel ya. Jadi teman-teman yang datang, maaf ya kalau kalian yang muncul di bawah terus kalian nyapa dan aku sebut kalian dengan tidak lengkap namanya. Aku hanya mengambil yang di belakang atau di depan, hanya aku persingkat. Bukan aku tidak menghargai, tapi itu cara aku menyapa karena memang harus kalian tahu sedikit. Ada disarankan oleh sistem yang mana kalian jangan pernah ketika membuka live streaming menjadi host kalian menyebut nama secara lengkap ya. Ya, karena takutnya ada ID username yang sama juga dipasang. Nah, itu nggak boleh sama. Jadi kalau kalian ngerasa kalian punya nama dengan akun dengan username kalian sama, dibolakin itu. Balikin gitu. Aduh, bolakin gak tuh ya? Pokoknya begitulah. Oke. Aku kayak susah nih locker ini ya. Jadi kalau aku udah mau mulai informasi buat kalian, aku harus matiin musiknya ya gitu. Kakak makasih ya. Nah, gini kan udah enak nih gitu ya, supaya nanti sampai tahu kalian mampir di APK yang lain ketemu sama aku lagi. Wah, ini kakak K APK yang lain juga, ketahuan ya. Oke deh, kita. Jadi selamat datang, selamat sore buat teman-teman yang udah mampir di sini, kakak-kakak hebat, orang-orang yang suka ya maju ya, suka memotivasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian di sini selalu semangat sore hari ini sambil kopi time di sana, duduk santai ya, dan bisa dengerin dengan ya senyaman-nyaman kalian di sana.
kita. Jadi selamat datang di podcast Simple aku ini, di mana saat ini jadi tempat atau room kita berbicara tentang dunia musik karir ya, dan cara membangun diri kita sebagai kreator yang utuh gitu. Halo, hai, bersayap putih, kita apa kabar 07, selamat sore ya, mudah-mudahan bisa kalian dengerin dengan santai ya. Aku izin on air dulu ya, kita izin ya. Jadi sore hari ini kita akan sedikit membahas satu hal penting ya, yang sering disepelekan oleh banyak kreator, apalagi kreator musik. Nah, kenapa aku ngangkat kreator musik? Karena memang akun aku ini gak pernah lari dari musik. Jadi harus ke arah situ gitu ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas bagaimana membangun akun musik yang sehat dan berkelas. Wah, berkelas nggak tuh ya? Tapi aku rasa semua yang punya akun musik itu di sini ya, genrenya musik pasti berkelas dong. Cuman kadang mungkin nggak terarah karena disibukkan dengan kesibukan lain kita. Oke? Jadi guys, kalian harus tahu ya bahwa di era digital ini musisi itu bukan hanya dinilai dari nilai dan suara ya kita. Jadi jangan pernah berpikir oh dia itu musisi keren karena suaranya. Enggak. Musisi itu bukan hanya dinilai dari suara doang, tapi dinilai dari bagaimana dia caranya dia membawa diri ya di ruang publik. Bagaimana dia ada di orang banyak, bagaimana dia ada di circle-nya yang dia menghargai ya teman-teman yang mungkin masih dalam arti punya profesi musik ya, jasa profesional yang masih mencari karakter. Nah, jadi podcast aku ini bukan untuk mereka yang dibilang ingin instan. Jadi ini untuk kamu yang ingin bertahan lama. Jadi untuk kamu yang punya bakat, kamu punya impian ya, datang di dunia sosial media, datang di aplikasi ini, punya niat bagaimana kamu berinteraksi, membangun akun kamu sesuai dengan karakter kamu, dengan hobi kamu. Nah, kamu boleh join sama aku di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, bisa membuat kalian ke depan nanti atau setelah ini kalian termotivasi atau mindsetnya bertambah, terbuka. Saya harus begini, ternyata saya lupa ya, tidak terpikirkan gitu. Oke. Welcome yang baru datang. Halo Kak Cit, salam kenal ya. Kak Yanti juga ya. Makasih banyak ya kalian. Waduh, masih bertahan. Beruntung banget ya. Karena jarang mungkin dengerin soal ini ya. Biasanya kan ke lain gitu. Dwi Pangga. Halo Kak Pangga. Tapi bisa enggak di typing? Kak Pati dari mana nih? Kak Cit dari mana nih Kak Cit? Kalau boleh tahu nih, kita santai-santai lah Kak Cit. Kak Cit dari mana nih? Makasih udah stay nih Kak Citnya. Halo yang baru datang. Welcome, selamat datang. Ayo bantu support, bantu tap. Oh Mataram. Oke. Salam dari Manado. Waduh, terima kasih Kakak. Berarti Kakak ini seorang kreator musik ya, yang punya hobi, mungkin serius, mau bangun akunnya ya. Wah, ini tepat nih. Selamat datang di rumahku ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengedukasi kakak ke depannya. Jadi di segmen pertama ini aku ingin sedikit berbagi bagaimana kalian itu berpikir ya. Pola pikir yang lama mungkin yang terlupakan atau yang sudah tertanam itu, yang mungkin tidak dibilang tidak maju-maju ya. Nah, itu direset lagi. Direset gitu. Jadi harus reset pola pikir kreator ya. Jadi kalau kita udah merasa kita kreator musik dan kita ngerasa kita udah tidak maju-maju lagi, tidak ada perubahan. Nah, itu berarti harus mereset pola pikir kita atau mindset kita. Jadi harus usahakan ada mindset baru nih yang datang nih supaya bisa memotivasi kita, supaya bisa ada perubahan untuk kita bangun akun kita. Banyak tuh kreator musik hari ini dibilang ya terjebak di apa? Satu kesalahan yang dibilang itu besar. Karena banyak yang beranggapan dibilangnya, dikirain itu rame itu sama dengan berhasil. Ada yang banyak berpikir tuh rame dengan rame pasti berhasil. Padahal dibilang akun yang rame ya, yang ramai belum tentu itu sehat ya. Akun yang viral belum tentu itu berkelas.
Gitu. Nah itu agak unik ya, agak dalam juga ya, agak ngeri itu. Sebenarnya dibilang akun musik yang sehat itu, dibilang tidak menguras mental, ya, tidak memaksakan menjadi diri orang lain, itu, oke? Jadi tidak memaksakan diri kita harus kita tinggalkan karakter kita sendiri, kita harus menjadi orang lain gitu, meniru itu, ya, tidak membuat drama. Nah itu akun sehat. Akun yang kita bangun itu tidak ada cerita-cerita tentang perasaan yang nggak jelas. Bahasanya mungkin keren di sini, tidak ada drama. Nah itu, ada drama nggak kakak? Nggak ya, nggak ya. Dan ada lagi paling penting, tidak bergantung di apa? Validasi. Dikit-dikit harus target nih koi. Dikit-dikit milih-milih yang datang. Kalau dia nggak kelihatan nggak ini sakunya, malas aku tanggapin. Waduh, parah makanya itu. Nah, kalau setiap selesai live terus tiba-tiba capek ya, terasa itu secara mental, emosi itu jadi nggak terkontrol, naik turun. Atau kita merasa harus selalu ribut, bikin rusuh supaya apa? Diperhatikan. Itu tanda berarti ada yang salah. Berarti akunnya tuh sistemnya ada yang salah. Nggak sehat gitu. Karena apa? Banyak mengeluh gitu. Banyak mengeluh, banyak sesuatu hal yang pikirannya negatif thinking gitu. Dia nggak anjingku menangis loh guys. Aduh. Macan, buset, macan ini cari perhatian dia kakak. Kan tinggal aku di sini ya. Anakku tuh pergi. Kalau nggak dikunci, dia pasti ikut. Hah, macan. Eta. Jadi hilang konsen ini. Nah, sekarang balik lagi ke caption tadi. Ya. Kenapa dibilang akun musik itu sehat? Sebenarnya apa itu akun musik yang sehat? Kayak gimana sebenarnya dibilang? Ayo kita luruskan sedikit definisinya ya. Kalau dibilang akun itu yang sehat, berarti satu, identitas pemilik akun itu harus jelas, ya. Karena orang tahu ketika kamu tunjukkan bakat kamu ya, orang akan bertanya, kamu sebenarnya penyanyi dengan genre apa? Karakter vokal kamu itu seperti apa? Ya kan? Pembawaanmu itu seperti apa? Nah, itu identitas yang harus kamu perhatikan, harus kamu bangun. Banyak yang menganggap remeh, tapi sebenarnya itu penting banget. Apalagi orang-orang yang sudah menjadi kreator musik dengan tujuan untuk membangun akunnya supaya jelas. Karena akun yang dia bangun adalah identitas dirinya, ya, di dalam dunia virtual ya. Jadi aset dia, gitu. Bukan dibilang hari ini ya dia tuh sok bijak, tiba-tiba besok dia marah-marah nggak jelas, ya emosi itu. Terus besoknya lebih parah lagi gitu, nggak jelas lagi gitu. Akhirnya apa? Identitas yang dia bangun itu nggak konsisten, ya. Dan itu membuat apa? Penonton bingung. Sebenarnya dia seperti apa? Nah, kalau itu tidak bertahan, berarti penontonnya kabur. Benar nggak? Halo kakak Ca, apa kabar ya? Welcome, mana lo? Waduh, simpel banget. Salam hormat aku, salam santun aku. Terima kasih udah mampir kalian ya, yang mungkin cuma lewat sebentar, tiba-tiba kalian parkun di bawah. Jadi minta maaf banget, aku belum bisa ajak kalian. Aku sedikit ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian, yang bisa nanti buat kalian juga lebih, ya siapa tahu kalian punya sesuatu yang kalian bangun dan masih bingung di dunia sosial media. Salah satunya di sini bisa memotivasi ini kita. Nah, kedua, kita bicara konten nih. Konten yang terjaga dibilang. Jadi harus berpikir bahwa konten itu bukan cuma sekedar feed ya, isinya. Gak boleh. Harus sadar bahwa konten adalah
sebenarnya cermin kepribadian digital kita sendiri. Nah, kalau bicara secara spesifik orang musik ya, kreator musik atau musisi yang sudah berkelas, mereka tidak menggambar masalah pribadi mereka. Di akun mereka, sosial media mereka jarang untuk menunjukkan aktivitas mereka yang di real dengan menyangkut hal pribadi gitu. Mereka tidak banyak membuang waktu untuk menyindir kolega mereka, ya, mitra mereka. Mereka tidak suka terlalu memancing konflik. Kalaupun ada, pasti bukan dari mereka sendiri, dari netizen, gitu, atau dari orang lain untuk kreator musik. Karena mereka tahu, mereka berpikir bahwa sekali citra mereka rusak, algoritma bisa memaafkan, tapi manusia tidak selalu ada yang tertanam. Halo yang baru datang, selamat sore. Apa kabar nih kalian ya? Bantu ya. Olahraga sedikit lah kalian di bawah. Gitu. Jadi identitas itu ya mempengaruhi di akun sosial media sendiri. Sebelum akun kalian berkembang, bangun akun kalian bentuk sehat ditentukan dari awal. Nah ini kemarin ku bahas juga, dibilang fondasi kan, fondasi akun. Gitu. Terus apalagi nih? Kita coba berpikir tentang kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan yang biasanya dibilang membunuh karir musik. Banyak gak nyadar ya, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kalau dibiarkan ya bisa menghancurkan akun secara step by step lah, perlahan-lahan gitu. Kita udah punya interaksi bagus, tapi tiba-tiba kita bikin sesuatu yang tidak menyenangkan, akhirnya akun kita mulai redup perlahan-lahan di sini, mulai nggak enak gitu. Simpatisannya mulai kayak nggak peduli lagi ya kita. Kalau aku kan ini akun baru ya, jadi memang algoritmanya bukan jarang kalau untuk live streaming kayaknya nggak aku naikin gitu. Biasanya seperti ini karena aku bangun seperti ini. Nanti kalau mau ada di akun buat kumpul-kumpul gitu. Jadi ada beberapa kebiasaan kecil kalau itu dibiarkan itu bisa menghancurkan akun musik secara perlahan-lahan. Nah itu seperti apa? Contoh tuh dia nge-live sambil mengeluh gitu kan. Terus dia merasa penonton berhutang support. Waduh, jangan sampai gitu. Terus tiba-tiba live-nya itu lari alurnya banyak curhat berlebihan gitu. Padahal dia ada di akun musik loh guys. Tiba-tiba, nah sebenarnya sih sah-sah aja ya, kita maklum juga. Tapi kalau dia sudah menyangkut punya branding yang memang sudah tertata ya, sebagai kreator musik yang orang memang sudah kenal. Tiba-tiba dia menyanyi tanpa persiapan, wah itu parah, jangan sampai. Jadi kalau udah ngerasa punya sesuatu ya, identitas yang cukup di sini untuk udah kenal, persiapkan dulu sebelum kalian masuk bergabung. Jadi kalau ke arah nyanyi, usahain tuh sebelum nyanyi harus ada persiapan. Gitu. Makasih ya Kakak Cid, gitu. Nah, terus ketika live lagi asik-asik, akhirnya kalian terpancing sendiri dengan teman yang datang dan akhirnya bercerita, menimbulkan emosi saat komentar negatif muncul. Ya kalau ada komentar negatif muncul, lewatkan aja gitu. Terima kasih Kaldimadi, iya Manado hadir. Kakak selamat sore ya, terima kasih udah mampir ke sini. Aduh orang baik ya. Akhirnya kalian boleh mampir, mudah-mudahan walaupun nggak dengerin dari awal ya, tapi bisa masuk sedikit, bisa memotivasi, bisa bermanfaat. Apalagi mungkin teman-teman yang lewat punya bakat ya, punya izin berteman. Iya dengan senang hati aku juga izin ya. Iya akan ku follow gitu. Bukan berarti enggak ku follow kemarin itu bukan berarti aku lupakan, enggak. Aku hanya mengikuti sistem aja. Tetap kau selalu di hatiku gitu. Ya. Nah, welcome yang baru datang. Jadi yang baru datang terima kasih udah mampir di podcast aku yang simple ini, yang apa adanya ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ada ilmu-ilmu positif baik buat kreator musik ya.
buat teman-teman yang pingin serius bangun akun gitu. Oh iya Kak Jody, aduh terima kasih banyak. Salam dari wah sukses ya di sana di Kaltim ya. Apa seorang kreator musik juga kakak ya Kak Jody ya? Gimana tuh? Gitu ya. Hai. Wah ini Manado ini. Apa kabar ngoni semua ini? Aduh salam baku dapatin kita. Akhirnya ya ternyata di akun sini banyak Manado. Kalau di satu tuh macam mungkin jarang Kang. Jadi kalau di sini rata-rata mungkin algoritma tarik nih. Manado guys, Manado masuk. Oke, tapi izin aku tidak pakai bahasa Manado ya. Kakak Tambani, Tambani biasanya di tadi lu banyak loh. Salam kawan ya, salam kawan. Mudah-mudahan bisa memotivasi Kak Tambani. Kita mau sedikit bacuap-cuap dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya toh. Bisa siapa tahu ada ponakan yang mau serius tinggal Kak Jody. Oh, kita ada dengar di begini di K, ngana mesti begini dan begini dan begitu dan begini begitu harus begini. Banyak di begini dan begitu tapi jelas lah. Nah, sekarang kita ke segmen bagaimana ya membangun image musisi yang berkelas. Nah, ini bukan dibuat-buat, tapi ini penting banget apalagi orang yang sudah punya brand, porsinya ya ke jasa musik ya. Orang yang sudah punya karir memang benar-benar wah dia sebagai pelaku seni lah dibilang. Banyak yang pikir tuh berkelas itu mahal, padahal tidak. Banyak yang lupa mungkin ya berkelas itu menceritakan hal yang berkaitan tentang sikap ya. Langsung tertawa gitu atau tahu apa ya nih gitu. Berkelas nggak tuh? Ya iyalah pasti berkelas dong. Welcome yang baru datang, halo ya gitu. Jadi banyak mikir mahal dia, berkelas dia. Padahal kalau bicara ke musik ya buat aku berkelas itu bukan bicara soal ini, tapi tentang sikapnya gitu. Bagaimana dia membangun sikap, attitude-nya dia. Nah kalau attitude-nya itu bagus ya, orang melihat ya setiap dia ada di circle yang sama ataupun mungkin orang-orang yang baru memulai membangun karir, membuka komunikasi dengan dia, mereka akan melihat seperti apa sih orang yang berkelas itu gitu. Bahasanya seperti itu ya. Orang musik yang berkelas itu seperti apa? Bukan kelas musiknya mungkin dari pakaiannya, penampilannya enggak, tapi dari karakter, attitude-nya dia yang dia bangun. Nah, salah satunya mungkin dari cara dia berbicara yang tenang ya kan, cara dia merespon yang tidak terlalu over gitu, tidak reaktif itu. Nah terus penampilannya nampak rapi dan pantas dilihat. Ada saatnya dia tampil sebagai orang yang mungkin dibilang profesionalnya terlihat ketika dia di panggung, tapi di situasi-situasi yang tertentu, di momen-momen yang memang harus wajib dia tunjukkan, tapi dia ada keadaan-keadaan yang biasa aja, dia akan nampak penampilan yang rapi ya, yang enak dipandang, tidak dipaksakan. Contoh dia mungkin ke warung doang udah pakai kelap-kelip. Waduh. Itu bukan berkelas, itu nggak beres itu kadang dibilang ya. Aneh gitu. Nah kalau ada di live ya, selain begitu dia datang, dia menghargai teman-teman yang mampir ya. Biasanya orang yang sudah punya branding ya, dia sudah punya karakter bagus, attitude-nya dia bentuk ya, udah ada personal brandingnya. Di saat dia bertamu, apalagi di dunia live streaming, dia akan membuka kamera. Hai Kak Dew, apa kabar? Selamat sore, selamat datang ya di rumahku. Makasih udah mampir ke sini. Nah, attitude itu lebih terlihat dari sikap yang dia tunjukkan. Ketika ada di live streaming di Komal, dia akan membuka kamera dengan percaya diri. Bukan karena dia ngerasa dia sombong, dia ngerasa dia hebat dalam arti punya visual bagus, punya peralatan bagus, atau dia punya ketampanan yang wow atau kecantikan yang wow, tetapi rasa percaya diri. Nah, kalau orang yang mengerti ketika dia melihat seorang kreator musik dengan percaya diri, dia akan tahu, wah ini orang ini berkelas, dalam arti dia sudah tahu bisa ada di momen-momen yang dia paham harus bagaimana gitu. Welcome, selamat datang ya. Begitu. Jadi dia akan mampir di Komal bertamu dengan menyapa, dengan welcome ya. Dia tidak melihat, oh ini room ini harus
luar biasa baru aku bisa buka kamera, enggak. Tapi di mana dia muncul, dia akan membuka kamera dengan percaya diri dan menyapa. Terus dia tidak perlu berteriak-teriak cari perhatian. Dia tidak perlu juga memaksakan harus mendengarkan ketika saya harus nyanyi. Ya, saya harus nyanyi. Tapi dia akan menunggu. Ya, welcome yang baru datang. Hai. Aduh, apa kita belum berkawan ya? Bentar ya. Halo, aduh, ketahuan aku ini Oma ini. Oma lagi mengudara loh, Pak. Jadi aku sedang mengedukasi sedikit di sore hari ini bagaimana seorang kreator musik membangun cara membangun akunnya yang sehat di dunia sosial media, salah satunya di sini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu simpel ini bisa bermanfaat ya. Gitu. Jadi dibilang berkelas itu ya untuk seorang musisi atau seorang kreator musik bukan dilihat dari cara dia ada dalam penampilan luar, tapi bagaimana dia membentuk attitude-nya, bagaimana dia membentuk sikapnya. Ketika dia ada di circle yang sama, dia tidak merasa hebat, dia tidak merasa sombong, dia tidak memaksakan orang harus jadi memperhatikan dia harus jadi pusat perhatian, malah dia akan lebih banyak berdiam. Orang yang berkelas ya artinya orang kreator musik yang sudah memahami, sudah punya personal branding, yang sudah punya kalau menurut aku ya, ada yang bilang gini, oh dia sudah punya jam terbang. Enggak, jam terbang itu enggak menjamin, enggak. Tapi yang menjamin itu bagaimana dia bergaul dan dia mendapatkan contoh yang tepat dari orang yang sama profesinya. Jadi karakter itu sebenarnya dibentuk dari lingkungan sendiri yang kita tentukan. Nah kalau kita mau seperti itu, silakan kita filter, nggak apa-apa gitu. Filter dalam arti, aduh aku jadi telor begini ya. Dalam arti untuk kebaikan akun kita supaya sehat, supaya karakter kita juga bisa kita temukan yang mana kita udah benar-benar berkelas dalam karakter ya, bukan berkelas dalam kepunyaan. Kita punya sesuatu HP mahal, kita punya brand mahal, enggak. Orang musisi berkelas itu di mana dia bisa menempatkan dirinya, dia bisa menghargai orang lain, dia bisa bertamu dengan baik, dia bisa menghargai orang mungkin yang masih dalam pencarian karir gitu. Kak Adam, terima kasih ya. Karena buat aku ya, dan mungkin ada teman-teman juga di bawah yang sudah tahu ya. Karena dibilang kualitas itu tidak pernah berisik. Mereka berpikir bahwa biarkan suara aja, teknik ya, dan rasa di dalam sebuah lagu yang berbicara. Bukan mereka. Biasanya seperti itu. Coba tanya ke teman-teman yang mungkin dengan dibilang mereka sudah lama mereka ya berkarir, sudah lama mereka terjun di dunia pergaulan musik ya. Jadi dibilang untuk di dunia sosial media ini, teman-teman yang punya bakat, mau apapun itu sebagai konten kreator ya, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah takut. Kalau kalian ngerasa kalian bisa, walaupun memulai dari awal, belajar, bangun apa yang kalian ngerasa ada, tapi perhatikan dulu. Karena di dunia virtual ya, dunia sosial media, dunia digital lah secara garis umum. Sistem tidak melihat kita hebat. Hebat dalam arti kita punya sesuatu yang ya mungkin materi ya. Tapi sistem akan melihat bagaimana kita aktif. Jadi akun kita itu akan berkembang, akan bagus kalau kita rajin. Rajin dalam arti kita di sini harus konsisten satu. Kita harus interaksi dan kita harus punya apa? Punya media, aset, yaitu konten kita. Nah, bagaimana itu bisa semuanya jadi baik? Kembali lagi ke karakter kita sendiri. Jadi bukan berarti kita bermain dunia sosial media, kita melupakan real. No, itu sama. Cuman di real secara langsung ya. Karakter yang kita bangun interaksinya secara langsung. Tapi di sini semua ditentukan oleh apa? Sistem. Sistem yang membuat persyaratan. Nah, kalau itu baik, kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan di sini. Ya, tidak munafik ya. Teman-teman yang punya tujuan ya. Ada hasil yang harus kita tentukan. Gitu. Jadi podcast aku ini jujur ya, kalau ini cocok untuk teman-teman yang punya mindset ke depan untuk membangun akun.
Kalau mungkin cuma sekedar-sekedar, aku rasa nggak perlu dia dengerin ini, lewat aja, ya. Tapi kalau teman-teman yang punya keinginan, ya bagaimana memulai, bagaimana harus melangkah, bagaimana saya harus tahu, mungkin cocok di sini. Room aku bukan room viral ya, tapi room aku ini room di mana aku tuh mengajak teman-teman yang punya keinginan, punya sesuatu yang ingin kalian lakukan, tapi dengan sesuai sistem ya, karena kita bicara algoritma. Jadi ada hal garis besar yang kita putuskan di sini ya, harus diingat teman-teman, kalian yang aktif, yang mau mencoba atau yang sudah aktif tapi masih bingung arahnya kemana, kenapa ini kayak nggak jelas, nggak maju-maju. Evaluasi lagi ke kita sendiri, apa yang harus saya perbaiki. Ya mungkin kemarin cuma asal-asal datang aja, masuk di Komal, sekedar ini. Wah cocok ya, aduh syukurlah Kak Agung, terima kasih ya kakak ya, makasih ya. Gitu. Jadi memang secara garis besar di podcast aku ini, aku lebih menekankan ke teman-teman ya, teman-teman yang merasa sudah punya hobi. Ya, punya hobi dulu. Jangan bicara skill. Skill itu bisa dibangun, bisa dibelajar, bisa diajarin. Tapi punya niat. Garis besarnya orang main sosial media itu niat dulu. Niat. Hadirkan niat dulu. Kalau dia punya niat, mindsetnya akan berubah. Dia akan berbagai macam-macam akan dia pikirkan. Akan banyak-banyak motivasi dia terima. Thank you kakak, berkah selalu. Jadi niatkan dulu. Kalau niat, bangun dari awal. Nah dunia sosial media pertama jadi dasar kamu, fondasi kamu. Akun kamu. Buat akun itu jadi baik. Bentuk itu sesuai dengan algoritma. Nah banyak yang masih bingung. Bagaimana saya memulainya? Kembali lagi ke kita. Kalau kita menentukan ya, aktivitas kita di sini dengan genre yang sudah kita buat ya, sudah kita tentukan, ya kita cerita di sini karena musik ya, ke musik ya. Saya ingin beraktivitas sebagai seorang kreator musik. Aktivitas saya sebagai seorang yang menunjukkan hobi saya bernyanyi. Jangan dulu berpikir yang saya harus begini dan begitu supaya kelihatan pro. Enggak. Untuk pemula, kreator pemula, dia bangun dulu tatanan awalnya dulu. Akunnya. Ya. Bangun dulu akunnya, dasarnya itu dulu. Nah, kalau itu udah jadi, udah jelas identitas. Karena ini bicara dunia sosial media, patokan yang harus diingat 2. Identitas dan karakter. Selebihnya itu hasilnya ditentukan dari situ. Kalau identitasnya jelas, karakternya dibentuk, sistem akan menopang kalian. Bukan zaman lagi fall to fall, enggak. Bukan di situ lagi dasar algoritma. Algoritma lebih ke spesifik, melihat aktivitas. Jadi kalau dia ke kreator musik, bangun itu jadi kreator musik. Mau apapun itu dikemas. Halo Opa Jiro. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi ada beberapa sedikit informasi strategi. Gimana buat konten musik yang sehat? Gimana buat konten akun yang sehat? Ada yang kepikir? Welcome ya yang baru datang ya, makasih ya teman-teman ya. Jadi konten itu mempengaruhi keaktifan kalian. Kak Adi welcome, Bunda Ayu welcome. Jadi dibilang konten yang sebaiknya rutin itu harus kalian perhatikan. Ada yang bilang harus rajin, iya rajin. Rajin dalam arti kalian benar-benar membuat sesuai dengan yang kalian tentukan. Musik, bernyanyi. Buat konten nyanyi. Nah, akun musik ini dibangun dengan ritme, ya, bukan dengan emosi. Bilang aja musik, berarti dengan rasa, dengan ritme, gitu. Jadi kalau dibilang mau nyanyi, ya konsistennya ke nyanyi, gitu. Jadi harus tahu nih, ada waktu yang kalian tentukan. Halo, welcome ya. Di saat kalian live streaming, ya, kalau sebagai seorang
penyanyi atau edukasi seperti aku ini. Itu aja, jangan ada bumbu-bumbu tambahan. Ya. Karena seperti itu algoritma mau. Kita nggak akan disibukkan lagi dengan harus cerita story lain, remehin yang lain, nggak usah. Pusing pala baby gitu ya. Jadi ketika kalian bangun akun, hal terbaik ketika di live streaming ya, kalian terima teman-teman, welcome lah dengan sebaik-baiknya gitu. Sedengan gimana kalian ingin mengenal. Tidak perlu membuat drama gitu, tidak perlu membuat sindiran halus gitu, tidak perlu ada adu pembenaran atau tidak perlu ada konten-konten reaktif, nggak usah. Terus aku disuruh apa? Aduh, disuruh dengerin aja ya. Karena gini, kenapa konten itu pengaruh banget? Karena konten itu adalah reputasi untuk teman-teman di dunia sosial media. Konten itu adalah rekam digital kalian sendiri. Jadi konten itu menentukan karakter kalian. Makanya harus perhatikan. Jangan sampai tuh ini kan cuma konten doang. Iya, konten doang, tapi kalau nggak jelas terus cuma bikin kita jadi down, ngapain capek-capek? Jangan dong. Aduh, bundaku ini makasih banyak gitu. Jadi dibilang ya, kalau di dunia sosial media menjadi kreator musik itu bukan hanya dibilang tampil doang, tapi untuk memimpin suasana. Ya, kreator musik biasanya ke arah situ. Dia yang menentukan, dia yang mengarahkan. Kalau roomnya tenang, berarti orangnya itu tenang. Sebaliknya, kalau hostnya tenang, berarti roomnya aman, gitu. Kalau kamu ketemu sama circle yang dewasa pemikirannya, mindsetnya bagus, ya kamu juga akan ketemu dengan komunitas yang bagus, gitu. Tapi kalau ketemu sama bocil-bocil yang banyak drama, ya pasti begitu, gitu. Ada. Jadi intinya supaya akun kita sehat, jadi kreator musik yang sejati lah dibilang, yang benar-benar kalian inginkan. Jangan dulu berpikir sejauh banget kalian mau. Saya harus buat ini dan buat itu. Terlalu tinggi kita mikirkan, kita lupa yang kita awal tentukan. Jadi step by step aja gitu. Karena menjadi kreator musik itu tidak dibentuk sebenarnya oleh viralitas. Ya. Kreator musik itu dibentuk oleh apa? Untuk sistem. Konsistensi, sikap, dan kesadaran diri. Attitude-nya itu nomor 1. Nggak ada yang bilang bocil ngadi-ngadi gitu. Lebih baik ya kalau kita mau bangun akun, kita tetap berpikir bahwa pelan tapi bermakna. Pelan-pelan bangun. Biar aja sepi tapi terhormat gitu ya. Biar aja akunnya sementara sepi gitu. Biar aja akunnya kecil dulu sementara, tapi sehat. Intinya circle-nya tepat. Jadi nggak usah kita kejar-kejar harus banyak ya sebenarnya. Itu benar. Jangan langsung memaksakan harus fall to fall. Biar aja dia berkembang sendiri. Karena sistem akan membantu akun-akun yang seiring ya, akun-akun yang benar-benar memotivasi kalian, akun-akun yang bisa mensupport kalian di saat kalian ada. Nah itu akan tetap. Daripada kita kumpul yang banyak-banyak ya, nggak jelas. Malah di saat live hilang gitu. Gak usah memaksakan yang banyak. Kalaupun kita live kita sendiri, santai aja. Biar sepi tapi sehat. Daripada rame tapi rusak. Buat apa banyak? Buat apa viral? Tapi apa tidak dipercaya? Buat apa kita dikenal? Tapi apa karena kontennya salah? Tidak dihargai. Jadi kalau kita mau benar-benar akun musik kita sehat ya, bangun itu dengan apa? Membangun nama baik kita sendiri. Nggak perlu kita bertele-tele buat sesuatu yang memaksakan. Gitu. Karena ingat, menjadi kreator musik itu sesuatu yang berkaitan dengan branding. Mau dari awal, mau ke pro atau segala macam ya. Semua itu harus berkaitan dengan branding, dengan karakter sendiri. Karena sekali rusak, itu akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Butuh mental yang siap-siap.
Jadi itulah dibilang kenapa edukasi aku yang di podcast ini bagaimana membentuk akun musik yang sehat untuk dunia virtual. Jadi sebelum ke karakter kita, otomatis kita kembali lagi ke apa yang kita kaitkan di sini. Akun. Ya, ketika akun sudah dibangun, udah benar, udah jelas, identitas kita mulai kelihatan. Dibacalah sistem. Nah, setelah sistem terbaca, dia akan apa? Menarik akun-akun yang sama. Kita akan mencari karakter kita di sini, hobi kita, circle kita. Ya. Kalau kita musik, dia akan mengarahkan. Tapi ada karakter yang harus kita bangun. Kalau karakter kita baik, ya, sehat, algoritma akan meluruskan kita. Ya. Dia akan menarik nih teman-teman yang sama nih. Wah, ini keren ini. Ini orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang dibilang tidak negative thinking. Itu akan disingkirkan akun-akun itu. Karena gini kakak-kakak ya, harus ingat. Tahun 2026 di sistem ini sudah ada penerapan AI yang dipisahkan. Tidak kayak kemarin. Ada 4 lapisan sistem deteksi yang memang dipisahkan step by step. Dalam arti ketika bicara PL itu bukan cuma satu. Jadi ada PL wadah dan auto banned. Nah, sekarang algoritma dia lebih ke sikap, ya, aktivitas kita nih. Kalau salah, nggak akan banyak cerita. Dan kita nggak akan bisa bilang apa ya? Kalau nggak jelas identitasnya, memperjuangkannya susah. Nah, bicara real, kreator musik ini nggak akan lari ya dari bicara cuan. Semua nggak munafik ya, kita manusia pasti menginginkan seperti itu. Nah, asiknya ketika kita sudah merasa kita di atas ya, dengan punya followers, punya komunikasi yang baik, punya circle besar, tapi kita lupa yang kecil kita bangun awal itu terlewatkan. Setelah kita kena sesuatu, ya, sesuatu dalam arti kita akun kita di penat, kita nggak akan bisa lagi. Kak Pong, Kakak Badai, apa kabar? Teks pencerahannya. Aduh, pencerahan apa nih? Baca mantra atau gimana ini? Aduh, orang-orang baik di bawah ya, gitu. Jadi ya seperti itulah, aku cuma sedikit berbagi informasi buat kakak-kakak karena aku tahu ya, gitu. Kalian serius amat. Ya kalau nggak serius gimana? Serius aja kadang dilupai, apalagi nggak serius gitu ya. Aduh. Jadi sangat disayangkan kalau kalian punya sesuatu yang sudah kalian harapkan tapi kalian tidak perhatikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh sistem. Jadi tidak perlu dipaksakan, tapi kalau udah memang benar ya. Karena harus ingat ya, kita nggak bisa pungkiri semua aktivitas kita nggak akan lari dari dunia sosial media. Kalau orang bilang itu pacar kedua, setelah memakai HP ya mulailah dia akan dengerin cerita. Maksud kedepannya yang lebih baik. Maksud kedepannya yang lebih baik. Iya dong, harus lebih baik. Makanya ini kan dikasih tahu. Oh iya kak ya. Jadi artinya kita di sini beraktivitas ya nggak terlalu juga membebani. Santai aja gitu. Tetap jadi diri sendiri, tetap bangun circle kita, ya, pertemanan kita di sini. Dan memang karena di sistem juga tidak akan mengerti kalaupun kita seenak-enaknya kita ya berkawan, tidak memilih. Dalam arti memilih begini loh, jangan pikir karena memilih, dia keren, dia jago, jadi aku kawan sama dia. Sama ini nggak usah, dia begonya enggak, bukan kayak gitu konsepnya. Tapi bagaimana kita melihat sikap? Ngapain kita berkawan dengan orang kalau dia nggak bisa jaga hati itu dengan baik? Mendingan gak punya kawan deh, serius ya, buat kita ke depan. Karena kita di sini apa? Menjaga komunikasi, membangun apa silaturahmi, membangun link di sini ya, mencari gitu. Promosi itu kental, gak akan lari dari kita. Ini kita udah bicara ke orang kreator musik, kalau teman-teman musisi, ke jasa profesional gitu. Yang sebaiknya untuk aku seperti apa? Ya kalau sebaik kakak, kalau mau jujur, aduh beneran nih mau dengerin aku mau jujur nih.
Tapi untuk kebaikan loh, serius, untuk kebaikan ya. Kalau menurut aku ya, kita bicara untuk sesuatu karir ya, karir. Nah, kalau Kak Ipong kan udah tahu ya, udah tahu kan diri itu memang punya karir ya. Karir dalam arti karir yang bukan ece-ece ya, karir profesional. Nah, di zaman sekarang bicara kita mempromosikan lah, dibilang tidak salahnya dong. Kita mempromosikan ya pekerjaan kita. Tidak selamanya harus dibawa dengan real doang, ya, informasi mulut ke mulut gitu, ya kan, atau secara langsung. Tapi di sosial media itu bagian dari promosi untuk karir kita. Nah, kenapa dibilang begitu? Kalau kita udah ngerasa kita punya profesional ya, punya jasa, datang di sini, ya tunjukin. Jangan menutup diri. Maksud aku gini kakak nggak usah terlalu menjaga dalam arti, kan kemarin bilang nggak pede, kayak belum bisa gitu, nggak yakin, nggak dong kak. Kalau buat aku ya, kita di sini tetap harus jadi diri sendiri. Dalam arti sikap kita itu, karakter kita itu nggak akan berubah kalau kita ngerasa memang udah begitu. Jadi kita akan tetap menjaga sikap kita dan pasti ya. Kita bicara ke sistem. Sistem itu mengamati. Nah, karakter itu nggak akan hilang. Emang itu ada di sistem. Jadi karakter kakak ini tetap akan ada secara profesional ya. Bukan cuma di real, virtualnya akan terlihat. Tapi jangan menutup gitu, jangan selamanya tutup kamera. Karena nggak boleh kalau bicara entertain, kreator musik, musisi, pelaku seni segala macam, jasa profesional. Datang di live streaming tidak boleh begitu sebenarnya. Yang tidak diinginkan sistem bukan begitu. Tapi tunjukkan dalam arti saya, identitas saya, ini saya gitu. Bukan berarti saya tunjukkan, guys kalian harus tahu saya punya jam terbang seperti ini. Saya begini, enggak. Tapi apa? Kita dilihat dengan jelas. Ya, paham kan maksud aku? Gitu kan? Paham kan maksud aku? Bahasanya algoritma ini adalah apa? Teman kita loh, teman dalam arti teman mempromosikan. Kalau di real, kita kan punya kawan, contoh ya. Saya pengen cari orang yang bisa entertain bagus, bisa nge-MC bagus, bisa nyanyi bagus, bisa rekomendasi enggak? Oh saya ada, nanti lihat nih. Gitu kan? Dikulihatin, itu dia sana. Nah kalau di sini, ibarat seperti itu. Tidak harus dengan bertanya, di mana? Enggak. Bahasanya. Aktivitas kita, gerakan kita, sikap, karena itu di sistem ada kak. Sistem deteksi itu ada. Jadi deteksi audio, deteksi suara, deteksi teks, terus sama deteksi gerakan itu masuk di aturan terbaru 2026. Ya, itu bagian dari algoritma. Jadi memang kita harus tunjukkan kalau kita udah, algoritma itu nggak bodoh. Sistem itu nggak bodoh, kita nggak bisa bermain bilang bohong-bohong. Malah kalau kita salah, identitas kita nggak jelas, kita yang akan kena bohong. Harus ingat, kita di sini nggak cuma seenak-enaknya, tapi kita balik ke positive thinking, maksudnya cara berpikir kita. Sistem adalah asisten kita yang membantu sebenarnya sebagai apa? Manajer virtual loh. Manajer virtual yang membantu kita apa? Mengolah data portofolio orang yang punya bakat gitu. Positive thinking, kita ke musik ya gitu, ke entertain lah. Jadi dibilang kak, ada saatnya kita ya mungkin capek, nggak perlu lah. Tapi dalam aktivitas di sini sebenarnya kakak harus tunjukin saya ada. Bukan harus saya tampil wow baru saya tunjukin, enggak. Tetap jadi diri sendiri. Biar aja orang yang datang ya sama interaksinya dengan real. Kalau dia suka, ya dia kan bertahan. Kalau dia nggak suka ya nggak usah dipaksain. Bukan berarti kita harus tampil wow supaya orang yang datang juga, wah ini wow saya datang. Lah nggak begitu. Belum tentu juga yang datang wow itu udah wow banget. Biasanya kan akan tahu luar biasa itu ketika kita sudah kumpul, saling interaksi, udah tahu aktivitas real. Oh si kakak ternyata begini begitu. Ada nyambung tuh. Akhirnya ya makin lama kita makin paham. Nah, asisten-asistennya masing-masing mencatat itu. Mencatat ya, dibuat jadi apa? Jadi data. Nah, itu
Data itu diolah. Ya, kualitas. Nah, itu diolah. Kalau udah tahu nih, wah ini karakternya ini keren banget, profesional. Dia akan apa? Ketika kakak masih ada aktif di sini seperti itu dan profesional, kualitas kakak tunjukin. Dia akan mencari nih, menarik nih ketika live streaming. Akun-akun baru yang sama, dengan karakter yang sama. Sistem akan ngasih komen, akan follow, gitu. Ya, akan mengamati akun kakak. Itu sebenarnya cara kerja. Ya. Jadi bahasanya mungkin promosinya ya, promosi. Tapi sayang ya, orang-orang yang sebenarnya dibilang sudah di dunia real sudah dibilang wow ya. Mereka mungkin ya satu terlalu menjaga image ya. Kedua takut salah. Kalau menurut aku tidak perlu seperti itu. Tetap jadi diri sendiri. Karena akan banyak hal yang akan kita temukan, bukan cuma dilihat di TikTok ini ya, di sini. Kita saling kenal itu bukan hanya karena dilihat satu profesi atau satu karakter. Jadi kita tidak bisa langsung menebak ketika kita tampil wow orang akan selamanya suka. Tidak menjamin itu. Gitu. Kita tidak perlu beranggapan saya harus mungkin di real ya, karena terbawa itu juga aku juga merasakan. Kita terbiasa mungkin tampil karena ya dibilang orang publik lah, dibilang udah jadi public figure nih. Terbiasa harus wah gitu. Ketika cuma dengan kesederhanaan kita, dengan mungkin bukan keterbatasan, tapi kita lebih ngerasa gini lebih bebas, lebih nyaman gitu. Tiba-tiba mau lebih nampak, aduh kayaknya enggak siap, aku takut nanti salah kirain begini. Enggak selamanya orang-orang dengan jasa profesional harus muncul dengan profesionalnya. Biar aja mereka lebih dibilang mengikuti alur. Ya, kalau mungkin untuk datang di sini ikut aja alur gitu, biar aja. Jadi pendengar dulu gitu. Jadi pendengar terus mencoba step by step ya. Gitu. Halo Tembang Lawas. Jadi mudah-mudahan Kak Ipong, kalau dibilang jujur ya, aku itu aduh senang banget Kak. Atau apalagi kalau dengar Kakak nyanyi, aduh berasa banget ya. Waduh ini bukan lagi dibilang awal-awal, ini udah luar biasa di realnya. Udah saatnya Kakak, itu buat keuntungan Kakak. Dalam arti Kakak tidak hanya membuang waktu percuma nongkrong, sekali-sekali lah Kakak. Oke, aku lagi live, aduh senang banget Kakak. Terus aku nyanyi ya gitu. Jadi bukan karena patokan juga kita harus siapin wow semua, enggak lah. Enggak semua butuh proses. Aku rasa kalau bicara proses Kak Ipong itu enggak perlu diajarin lagi. Udah tahu nih. Tapi mungkin ya sama aku dulu begitu Kak. Kalau cerita. Dulu aku main ini kan enggak sengaja. Jadi saking di tempat kerja di dalam ruang aku begadang, dia dibilang sampai subuh urus orang gitu, urus karya gitu. Akhirnya orang yang ada di situ bilang gini, kan dia udah seharian kan, oke, kamu nggak bosan kah? Enggak, kenapa? Kamu nggak kepikir lepasin dulu itu terus main ini? Nah waktu itu di mata aku dunia ini nggak cocok untuk karakter aku, nggak cocok untuk pekerjaan aku. Kenapa? Karena aku pikir paling banyaknya tuh apa? Challenge, banyaknya tuh waduh begitu ya, gerakan, tarian. Walaupun kita tahu, tapi kan enggak dalam misi kita, enggak dalam ekspektasi. Aduh gitu. Glowing amat. Mana ada ini murah. Enggak Kakak, biasa-biasa aja lah gitu. Ya udah akhirnya dia ngeracun gitu. Dia mencoba itu. Oke. Coba deh, mana HP kamu? Lah, buat apa? Tapi HP aku itu udah rusak loh. Aduh, padahal aku sayang banget. Banyak data aku belum perbaiki. Ini Kay, aku mana email kamu? Jadi ya udah, ini emailnya. Nah, ini aku udah bikin. Oke, aku kasih email aku. Nah, akunnya udah jadi. Terus, kamu kalau nggak sibuk, Kay, sekali-sekali lah Kay kamu datang di APK ini kamu datang di sini. Kamu Kay pokoknya nyanyilah. Terus aku bilang, mana ada nyanyi-nyanyi, nggak ada. Nah itu kan zaman belum begini. Itu zaman masih
Aku masuk itu sebelum zaman OTG ya. Belum OTG, masih zaman belum OTG pokoknya masih dibilang bahasa dulu itu kan mono-mono ya. Aku nggak pede, serius. Nggak pedenya nggak yakin karena apa? Ya itulah, kita nggak bisa mungkiri. Orang entertain terbiasa dia muncul dengan dibilang udah harus perfect sempurna. Ketika begini lihat kok kayak aneh gitu. Nggak mungkin, takut salah gitu. Nah itu memang pembawaan dari kita, emang udah menjiwai, udah bagian dari ya apa ya? Aku rasa setiap orang akan ada rasa khawatir itu, takut salah gitu. Takut salah ntar ada teman-teman aku lihat nih, oh dia ternyata begitu nih. Kalau di real dia wow luar biasa. Kenapa dia datang kayak biasa-biasa aja gitu. Aduh macan aku loh, anjing aku. Aduh udah bilang lapar dia tuh padahal udah makan loh. Terus aku nggak peduli Kak, 3 hari nggak peduli, serius. Pas aku lagi bete udah pusing udah nggak mood gitu. Oh iya kemarin aku di download APK TikTok. Padahal kan aku lihat ya teman-teman aku yang lain, wah aduh mereka challenge keren gitu. Wah nggak bisa kayak gini. Aku kepo lah, kena racun aku, serius. Keingin tahuan aku itu Indonya ini kayak gimana. Ya masuk, terus aku lihat. Nah karena memang kan awal daftar itu kan memang dikasih masuk jelas ya. Jadi memang benar-benar sesuai nih datanya. Terus diminta genre apa, suka apa. Jadi karena aku kebawa dengan chemistry aku sendiri ya, jiwa musik itu, mencintai lagu. Aku kepo gitu, orang nyanyi gitu. Muncul di search. Oh ini ada nyanyi ini, keren-keren ini. Asik ini ternyata bagusan. Nah ternyata pertama kali, 2 kali, 3 kali aku nonton tanpa skip ya, nonton habis. Sistem membaca akunnya. Dia langsung merekomendasikan di beranda. Dengan hobi yang sama. Aku mulai kepo. Pertama, tidak ada aku berani datang. Halo, salam kan nggak ada. Aku makanya itu dibilang bocil. Karena pertama ada temanku bilang, wah bilang bocil nggak taunya begitu dulu. Setelah tahu nyanyi kan, dibilang pas aku berani. Aku nyanyi ya gitu. Jadi aku cuma parkun di bawah nonton. Pada bingung. Itu mereka lagi pakai apa gitu. Gak sengaja. Aku masuk di room kakak artis. Nah, itu yang memotivasi aku. Maksudnya wah ternyata luar biasa ini. Jadi dia nyanyi kebetulan baru mau mulai, aku masuk, aku jadi penonton VIP gitu, gratis. Terus ku sapa, ya mungkin karena terbiasa ya, halo kakak, salam kenal. Aku ketahuan banget, pemula banget, jadi nggak ada rahasia. Maaf, saya baru di sini, baru pertama kali dan ini baru pertama saya diam di sini seperti ini, begitu aku bilang. Aku nonton tapi luar biasa banget. Oh begitu, kan bukan akun ini ya, jadi akun yang satu itu. Oh naik, aduh aku masih takut. Aku bilang, aku tulis, aku masih takut. Maaf kakak, aku masih takut. Aku nggak tahu, takut salah gitu. Jadi rasa takut salah ini yang lebih besar dari yang lain. Takut salah. Takut nanti tanya apa, aku mau jawab apa. Takutnya nanti aku setelah muncul, kok kabur orangnya begini. Itu jadi perasaan besar khawatir itu adalah naik nggak apa-apa, aduh kakak biar aja. Aku meniru tiba-tiba udah mulai datang. Aku meniru aktivitas, kulihat apa itu kayak type gitu kan. Terus oh itu apa? Aku coba, oh itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali aku berani mulai kepo. Di room yang sama masih dia yang ku datangin, yang lain enggak. Aku tanya, kak kan diundang, ayo kak naik sini. Enggak di bawah, typing. Kakak itu nyanyi pakai peralatan apa? Ya dia spill. Oh kak, kalau di sini di live streaming saya pakai ini dan pakai itu. Oh begitu. Tiba-tiba otakku itu berputar loh. Dalam arti begini, karena memang pekerjaan aku juga nggak lari dari dunia mic dan sebagainya, mixer apa. Aku kepo, aku bilang, coba kan di spill kan, aku bilang, oh cuma itu doang. Iya, kakak harus beli ini sound card. Jadi waktu itu kan tahu nggak guys, zaman apa? V8 loh. V8.
Jadi mana aku lihat, diliatin ini kak Kay kalau mau beli ini. Terus aku tanya, itu sambungnya gimana? Oh ini kak saya pakai mixer. Oh aku mulai agak sedikit paham kan. Oh main outnya ya ini accompany gitu. Oh begitu. Tapi memang waktu itu karena dia juga orang produksi ya, orang musik punya studio. Jadi alat peralatannya memang udah pro lah. Nah, jadi dia bilang tapi kak kalau hasil audio saya pakai ini. Jadi dia udah liatin audio interface. Nah setelah lihat audio interface, aku jadi pikiran aku langsung, lah saya kan punya gitu. Saya punya tapi dalam arti bukan dipakai untuk di sini. Jadi aku bilang mana kak aku lihat sambungannya, routingnya. Oh begini. Oh begitu. Setelah singkat cerita aku tanya, kakak berarti pakai audio interface, berarti kakak pakai DAW? Iya kak, saya pakai DAW. Pakai DAW apa? Dia kata, oh ini, oh iya. Oke deh makasih. Nah aku berani langsung ku upgrade. Pinjam ya komputer yang satu. Karena aku nggak ada sound card itu, ada audio interface. Kan cara kerja aku di real ya memang di peralatan situ. Jadi aku coba mulai ku abre satu APK recording ya, langsung pakai DAW langsung. Nah kita kan hasilnya kan beda dengan menggunakan peralatan hardware gitu. Kalau kita pakai live streaming langsung ke software, otomatis akan lebih halus lah, lebih pro lah. Itu nggak bisa dipungkiri. Udah itu belum zaman OTG loh guys, udah pakai itu. Jadi tahu nggak, mic rekaman loh, mic studio. Mic condenser aku dipasang gitu, pakai tes pakai reverb pakai kompresor segala macam, multiband EQ-nya dan nggak setting nggak pakai mixer, aku nggak pakai mixer, langsung DAW. Pada bingung, udah pede ini nyanyi tapi lama-lama aku ngerasa nggak pede. Karena apa? Aku ngerasa terlalu dibilang waktu itu perasaan aku ya, secara pribadi aku ya, aduh ini kayak terlalu wow lah, seakan-akan kita datang di sini harus begini. Enggak. Mulailah aku berkelana mengikuti alur teman-teman itu. Pernah kena mental juga kakak, bukan enggak pernah diremehin. Karena waktu itu hanya di room itu yang aku datang, di room itu aku menongkrong. Enggak aku berjalan di room lain, masuk tunjukin diri enggak ada, tunjukin wajah enggak ada. Jadi yang tahu itu akunya lihat begini cuma kakak itu. Nah, setelah aku nyanyi kan, wih, kok udah pakai ini? Iya, saya coba kak. Wah, keren. Nanti kak jangan lupa ya, dibilang nih, jangan lupa kak, malam minggu kakak datang supaya akun kakak yang baru ini bisa bertambah, berkembang, kakak dapat kawan orang-orang musik juga. Dan aku bersyukur waktu itu di akun itu. Wah, orang-orang hebat mah. Malah kalau dipikir memang butuh nyali juga besar kalau mau di akun situ, karena di di APK mana sebelumnya kak? Kalau live streaming interaksi begini ya kayaknya di sini kakak. Tapi kalau cuma buat jaim-jaim ada sih. Tapi jaim sehat ya, bukan jaim aneh-aneh. Gitu. Ada itu. Tapi nggak segini interaksinya gitu. Nyanyi bener. Iya kakak. Biasa begini sama angkat 3 begitu kebalik gitu. Tapi enggak inilah, cuma buat latihan gitu, atau di Hego kan ada gitu, terus SM ada kan gitu, tapi kan karaoke. Tapi aku cerita yang kisah ini nih, kenapa sampai aku akhirnya ya udah pilihlah di sini gitu. You seem familiar. Iya, stok lama kata mereka. Aduh kakakku. Iya ya kak ya, sob ya. Nah cerita. Oh, wah itu mah memang kalau mau belajar cari pembenaran lagu jangan tanya di sana, itu banyak. Makanya kita udah tahu nih kalau yang datang itu terus 2016 bener. Jadi kalau ada yang datang udah dengan ngeblues, wah udah tahu nih, oh itu seberang jembatan di sebelah. Gitulah. Ya. Nah singkat cerita yang tadi nih, aku cerita sampai kenapa aku juga pernah cuma 2 rumput tamu. Oh ya bagus dong, keren itu. Pernah aku kena mental, sedikit emosi aku.
pertama interaksi tuh pertama tuh yang ku cerita itu. Jadi aku diajak, kakak pokoknya malam minggu kakak datang ya kak Kay. Oh iya, nanti kakak pokoknya tenang aja, di rumahku itu orangnya baik. Kakak tuh karena mungkin dia udah tahu aku bisa nyanyi gitu ya kan, pasti kena. Terus aku datang malam minggu nih, cerita datang malam minggu. Wah kan masih baru kan, masih semangat gitu ya. Pokoknya masih ini keren, ini tok ini asik ini. Ternyata aku dapat senang, aku dapat kawan yang bisa nyambung cerita musik, karir segala macam. Belum kenal deh. ya. Terus aku bertamu guys. Hostnya dia sibuk bikin kopi, tapi dia udah lihat aku. Kakak Melody gitu kan. Kakak Melody. Wadah. Kakak naik ya. Momot naikin begitu. Nah jadi aku naik. Nah hostnya ini dia sibuk bikin kopi. Kak pokoknya abis ini nanti kakak harus nyanyi ya, kenalan gitu. Iya susah ya aku sembunyi. Iya benernya. Iya. Hai. Aduh, hai, wah ini orang-orang keren, iya dong, bagus dong. Iya ingat, aku tahu kalau bilang begitu aku tahu. Jangan salah, tim kerja aku di belakang layar itu rata-rata mereka semua. Cun, dulu kan kita sibuk di situ kan, kejar tuh, sampai sekarang. Ingatlah kak, ingat kalau udah bilang up level langsung ingat. Ada semangat lah akhirnya ketemu di sini. Ya singkat cerita aku bertamu, tapi momotnya nggak bersahabat. Momotnya waktu itu ngerasa karena dia dikasih kekuasaan, jadi dia ngerasa harus dengerin saya begitu. Langsung boom gitu. Jadi jadi ini tahu nggak? Aku diam baik karena ya itulah baliklah karena kebiasaan kan. Jadi buat aku ya ketika kita datang di Komal, kalau ada sesuatu yang nggak penting, kita nggak ditanya atau apa, mungkin sebagai pertama ya kita diam aja. Kalau apalagi orang lagi nyanyi, ya nggak usah lah, diam aja. Nanti kalau ditanya baru kita balas. Ya aku buat begitu, bertamu. Jadi aku naik, karena aku pikir yang waktu naikin ke Komal, naik ke Komal, aku mood karena aku pikir lagi nyanyi kan nggak boleh. Itu prinsip aku, buat aku sampai sekarang. Tamu paling istimewa ya. Dia ngerasa dia dihargai oleh host ketika apa? Dia dikasih kesempatan nyanyi tanpa diganggu. Yaitu berarti apa? Komal-komal itu apa? Mood. Sampai sekarang aku terapin. Makanya kalau ada yang datang di room voice, aku bilang, minta maaf ya, kita kasih kesempatan kakak ini nyanyi. Teman-teman yang di Komal, kalian dulu mood dulu ya, kasih kesempatan dulu supaya mereka benar-benar menikmati. Artinya mereka ngerasa mereka ini raja dalam bernyanyi gitu, nyaman. Jadi itu konsepnya seperti itu. Aku diam baik. Ya aku diam karena lagi nyanyi. Yang host kan udah bilang, Kak Kay, abis ini nyanyi ya Kak Melodia. Ya siap. Nah, host momotnya kasih satu orang kan. Aku pikir abis dia aku. Aku dilewatin, guys. Dilewatin satu. Dilewatin, aku diam. Aku pikir gini, oh maklum juga ya, namanya juga orang baru. Tambah lagi kan yang kenal aku cuma hostnya. Ini kan orang-orang baru. Tambah lagi, wah ini kayaknya pro-pro ini. Gitu pemikiran aku. Terus tahu nggak? Kedua aku dilewatin. Datang si host, Kak Melody udah nyanyi? Aku bilang, aku typing. Belum kak, biar aja, lagi siapin peralatan. Oh iya, emot jangan lupa. Ya siap abang, siap gitu. Saya mau ini ya, ya ada tamu. Jadi yang berkuasa waktu itu momot. Pas ketiga kali mau giliran aku ya. Berhenti nyanyi kan orang itu sebelum selesai dia nyanyi mereka cerita. Jadi aku diam juga. Aku pikir nggak ditanya-tanya. Asik cerita mereka. Wih kamu buset nyanyinya begini harusnya begini. Apa sih bahasanya PA gitu. Ya kamu gini dasar ketawa mereka. Ketawa. Aku diam aja. Tiba-tiba momotnya begini. Stop kalian. Jangan kalian cerita. Aku mau kepo nih siapa. Kan akun aku yang dulu kan memang Melody kan memang namanya ditaruh kan. Ini siapa sih Melody ini? KM ini siapa sih gitu kan? Ini KM ini siapa ya? Kok dari tadi diam baik. Nah sebenarnya
Kalau dia cuma ngomong kayak gitu, aku juga nggak mempermasalahkan. Buat aku ya baik-baik lah, karena aku sadar diri juga. Karena dia nggak kenal. Tapi dia tambahin bahasa ada yang agak bikin aku emosi. Maaf ya, ini siapa ya? Dari tadi diam-diam baik si KM ini. Maaf ya Mbak ya, atau Abang gitu. Kalau nggak bisa nyanyi di sini, mendingan nggak usah gabung Bang, gitu. Nggak usah gabung Bang, atau turun aja karena di sini room pro. Boset, aku langsung nyut aku. Marah aku, serius. Itu enggak, aku lupa loh itu, makanya aku nggak mau sampai ada teman-teman aku terjadi kayak gitu. Kalau ada orang yang terlalu remehin kita cuma karena live streaming yang nggak masuk akal, nggak boleh dibiarin, harus dibalas, diskak. Artinya dikasih pengertian. Jangan seenak-enaknya gitu. Karena hebat itu bukan cuma karena dengerin dia berkuasa di room itu. No. Hebat itu gimana dia menghargai orang yang datang. Itu prinsip aku di dunia virtual. Bunda Ajong. Ya, ntar malam ya kita ngeles ya. Jadi aku ada kelas private nih, mereka udah datang nih, salah satunya Bunda Asalea. Di support ya. Emosi aku diam. Iya. Ya itu udah ngerasa jago semua sih, ya udah biarin aja lah mereka. Pakai jam-jam udah banyak juga di sana, ya kan? Baca mantra gitu. Singkat cerita, jadi pas dibilang gitu, maaf ya, ini room pro. Kalau nggak bisa nyanyi turun aja Bang. Namanya aku masih baru guys. Jadi aku masih lemot dalam arti gimana nih mau buka mood, gimana nih aku mau typing. Jadi agak-agak pokoknya waktu itu ya dibilang bocil lah diriku itu. Memang karena baru pertama dan aku mengakui itu. Karena aku aktif masih di sebelah loh Kak Sob. Gitu. Ya, aku bilang typing. Mod, boleh nggak aku bicara? Gitu. Boleh nggak aku bicara? Udah panas aku, udah pokoknya mata aku kalau dibilang udah kayak Batman mungkin ya. Ya. Apa dia bilang ke aku? Apa sih? Iya, gini dia bilang. Kan dia buka kamera, jadi aku masih hafal banget karakternya itu. PA lu nggak usah cari perhatian sama host gitu dia bilang. Sama host biasa aja kali. Aku bilang, aku mau bicara. Diaktifin dulu mood aku, begitu. Dikliknya di atas. Boleh nggak aku bicara? Nah, lucunya host ini ternyata dia pakai monitor luar. Nah kan dia juga punya studio kan. Dia pakai monitor luar. Jadi dia dengerin kita ngobrol, tapi dia pura-pura nggak tahu, kayak pingsan. Dia mau dengerin, mungkin dipikir selama ini momotnya kan baik ya, nggak pernah begitu. dia ini di belakang layar. Aduh Kak Kay, aku dengerin itu sampai keputar-putar kok. Oh bagus lah. Terus dia bilang apa? Aku bilang gini loh, aku di sini nggak cari perhatian loh, aku bilang. Kenapa aku diam? Karena satu, aku masih baru dan selama ini baru host ini yang aku datangin. Kedua, aku belum kuasai gimana mau bicara, mau aktifin fitur-fiturnya masih bingung. Nah, kenapa aku diam? Karena aku menghargai orang yang nyanyi. Aku menghargai kalian bercerita. Jadi kalau nggak ditanya ya aku diam. Tapi aku tahu disuruh host buat nyanyi. Gak apa-apa, cuman cerita kamu ini gak keterima kalau kamu remehin kayak gitu. Kalau bicara pro, gak pro room ini. Aku bilang gitu, gak pro room ini. Karena kamu bikin orang itu kena mental. Ini ya biasa aja, ini memang begini loh Mbak. Kan dia bilang, oh ternyata perempuan gitu. Oh ternyata perempuan. Aku buka kamera guys. Terus udah tahu nih, mereka lihat si kakak itu marah loh dia. Memang marah aku. Dia belum pernah lihat aku senyum-senyum baik gitu. Kata ada yang bilang leseng pipit. Nggak tahu tuh aku nenek sihirku naik tuh jari. Aku bilang, dengerin ya. Aku bilang kamu, aku baru di sini. Tapi bukan seenaknya kamu bikin gini. Kalau kamu kayak begini nggak akan maju akun host ini. Host mana kamu? Aku bilang gitu. Terus dia datang kan host. Kakak kenapa gitu? Kakak kenapa itu? Oh kalau ada yang masuk room of voice kayak gitu aku skap gitu, nggak boleh gitu. Aku itu room family, room menghargai. Karena buat aku di room voice itu semua jago, yang namanya udah naik di Komal, mereka itu luar biasa karena mau berani untuk bercerita, berani untuk nyanyi, berani untuk berbaur dengan kawan. Bukan tunjukin hebat, nggak ada. Hebat itu bukan begitu. Hebat itu bagaimana kita
bisa mengatur karakter kita, sikap kita itu dengan baik, menghargai orang. Singkat cerita, dari tadi singkat cerita, lanjut cerita nih, harus ada selesai, jangan sampai salah nih. Terus aku bilang, mana hostnya? Kakak kenapa? Gini loh host, aku mau tanya, aku kesini, aku datang sendiri, apa kamu yang undang? Oh aku yang undang, kenapa? Ini si Momot bilang, kalau aku gak bisa nyanyi, aku turun aja. Kalau mau turun dia aja yang turun. Dibilang host begitu. Tapi aku bilang gini, gak apa-apa, gini aja supaya adil. Aku kan belum pernah nyanyi. Aku mau nyanyi nih, tapi kamu Momot diam, jangan cerita gitu. Kamu harus mood gitu. Ya udah, emang sombong bang, beneran. Kalau ingat itu Momotnya sombong. Dia bilang gini, ya udah nyanyi aja. Mau lihat di sini room hebat loh. Emang ayo nyanyi lah gitu. Di sana Mimin. Aku nyanyi. Karena saking aku mau, ya memang kan di situ kan lagi nyanyi pop barat ya. Jadi aku nyanyi. Aku nyanyi lagu waktu itu lagunya When You're Gone, Avril. I always needed someone my arm. I never thought gitu aku nyanyi. Langsung dia diam. Terus dia bilang gini selesai nyanyi. Oke everybody, makanya aku coba kalian perhatikan kalau aku live suka bercanda. Aku sering bilang kan oke everybody, karena aku ingat waktu itu. Oke everybody semuanya ya. Maaf ya karena kakak host lagi sibuk, dia ada aktivitas, jadi room kita rungkat aja di sini ya. Selesai. Terus host bilang, siapa yang suruh kamu rungkat? Kalau mau rungkat kamu aja yang turun. Aku nggak suruh rungkat, biar aja di sini. Kalau kita lagi rame-rame. Wah dia kayak ngerasa kena salah gitu, nggak ada pembelaan. Kayak ngambek dia turun. Ya aku melihat situasi itu kan nggak bagus. Jadi aku cuma bilang, host boleh aku bicara sebelum aku turun. Aku nggak mau di sini ribut, nggak baik. Makasih udah undang ke sini. Tapi bukan berarti aku nyanyi itu karena mau tunjukin aku hebat, enggak. Tapi setidaknya aku mau membuktikan ke Momot bahwa nggak boleh begitu. Iya kena mental dia sama hostnya, kena mental juga sama aku. Aku bilang ke dia, kamu dari tadi ku perhatikan, ku bilang, kamu dari tadi ku perhatikan. Kalau ada yang banyak kirim gift, kamu bikin kayak raja. Kalau orang nggak kayak gitu, kamu selalu menjudge orang itu nggak bagus, menilai orang seakan kamu juri. Oh kamu begini, kamu begitu dengan bahasa yang nggak enak-enak. Hai, waalaikumsalam, salam kenal kembali. Gitu. Sekarang gini, aku bilang kamu harus tahu orang datang di sini bukan berarti nampak biasa itu nggak luar biasa di dunia realnya. Justru orang yang luar biasa di dunia real, mereka datang di sini kelihatan biasa aja gitu, karena mereka nggak ada ekspektasi buat tunjukin mereka dengan wah gitu. Jadi kamu jangan ngerasa menilai orang dari seperti itu, dari segitu. Dia diam. Aku bilang kakak host dengerin, aku bilang kamu itu punya potensi, kamu itu hebat, bakat kamu, circle kamu di sini gitu. Tapi kalau Momot kamu kayak begini, ini bikin kamu rekam jejak digitalnya itu rusak. Gitu aku bilang ke dia. Aduh kakek ini gitu. Iya, dan jujur kalau Momot kayak dia, aku gak akan datang di sini deh. Aku gak butuh harus kawan dengan bagaimana. Aku mau cari orang yang melihat kita itu ya bagaimana kita nyambung gitu. Bukan harus menilai kita itu karena wah dia punya sesuatu yang mahal, dia punyain. Enggak. Oh iya siap. Akhirnya seminggu aku datang. Kak mana sih Momot? Udah aku pecat dia Kak Kay. Udah gak aku terima, malas aku. Ternyata ya. Jadi dikasih tahu ternyata bukan cuma aku aja. Jadi banyak yang ngeluh juga begitu sebelum-sebelumnya. Jadi kayak dia udah tentuin. Ya sebenarnya sih gini. Kita dikasih gift ya. Itu gak masalah. Karena itu ada bagian dari sistem. Kita berterima kasih gitu. Tapi tidak harus memaksakan, harus menentukan gitu. Kalau ada dari sistem ya kan sistem yang buat bukan kita. Tapi kan kita bisa bikin sesuatu yang bisa dijangkau juga. Nah, bedanya kalau kita lagi live terus kita sendiri yang bilang, oh begini dan begitu ya, harus send begini. Wah itu di luar sistem. Itu sama sistem mendeteksi, apalagi sekarang loh guys. Jangan salah nih, kita boleh live. Dikasih oke, terima kasih, syukur gitu. Tapi jangan pernah kita patokan sesuatu yang memang sistem ada dan kita sendiri yang membuat itu seakan kita dari kita bukan dari sistem.
Kalian mau contoh aku ya, aku live streaming seperti ini. Aku kan edukasi tadi kan. Ya mungkin kalau dibilang secara jasa kayaknya nggak akan semudah itu. Pasti ada PP-nya kan. Tapi kan nggak begitu. Nah cuman contoh dari ceritaku, kalau seandainya gitu. Guys, kalian mau dengerin ya edukasi aku nih sebelum aku bercerita dan segala macamnya, ya kalian harus ini sesuai dengan yang kutentukan. Gini dulu. Wah, kan lucu. Sistem itu menganggap, tahu nggak, algoritma mendeteksi kita itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena memang dia kan sebelum kita live kan udah ditentukan nih. Sistem tuh meminta nih, ada patokan dari sistem. Terus kita ngerasa kayaknya berat, kasihan dong orang mau naik ke sini udah begitu. Coba dong, sistem itu nggak berbicara, tapi dia menunjukkan. Jadi kita dikasih penawaran, diperkecil. Nah ini masih dijangkau. Style, udah. Orang yang datang dia kan nengok di bawah. Oh iya ada nih, ada. Wah ini berat, buset. Ini banyak. Oh ada kecil. Nah kecil itu dari kita. Terus ngapain juga kita mau tentukan live. Guys kalian mau dengerin, kalian harus bayar ya, harus pay gitu ya dengan begini. Nah itu gak sehat loh guys. Jadi akun itu jadi gak sehat. Itu langsung kena apa? PL wadah. Jadi harus ingat lagi, keulang lagi. Mungkin tadi gak ada ya waktu aku bilang itu. Sekarang PL-nya itu 2. Auto banned sama centang. Nah centang ini kalau kita di komal orang kita teriak-teriak, ribut, terus ambigu bahasanya, jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, kalau auto banned, nah ini yang parah nih. Tuh. Ada sekarang lagi rame-rame katanya akun yang ini datang terus dibaca, itu masuk akal, bukan bilang sistem itu nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal orang yang bikin akunnya begitu, itu yang nggak masuk akal, nggak sehat dia. Jadi kita yang jadi host. Kalau kita live streaming terus udah datang akun yang kita tahu itu nggak sehat, ngapain juga direspon, di skip, karena itu cari masalah, ya, gitu. Dan memang nggak disupport sistem nggak mau. Jadi sebelum akun kita kena PL, ya udah skip gitu. Kok kakak jadi ngomong paradoks nih. Kalau itu ya kakak dibilang sebenarnya kan. Kalau sekarang ya bicara produksi ya kembali lagi ke sistem kerjanya. Nah produksi itu kan rumah produksi ya. Biasanya kan nggak sama ya, alurnya sama, tapi sistem untuk urusan itu dia nggak sama. Bisa aja ada yang masih menentukan masih dengan perasaan gitu ya. Artinya mengerti lah gitu isi kantong. Bisa step by step, tapi ada yang memang menuntut tuh profesional banget. Jadi ada ini ya kan, iya itu. Ada ini baru kerja. Nah, kalau itu terjangkau nah itu. Jadi mudah-mudahan aku berharap Kak Rofi siapa tahu kan ketemu. Aku rasa banyak kok. Tapi ya harus paham dulu. Jadi cerita dulu gitu. Ada yang skala profesional. Nah, step by step. Jadi mungkin ya kalau meninya belum bisa dijangkau, ya bisa aja mungkin masih dengan skala kecil ya, mungkin masih di tahap aransemen musik, atau kalau nggak ada lagu beli lagunya gitu kan, atau bisa aja kan kerjasama langsung mitra sama produsernya gitu. Jadi ada cerita dulu ya supaya enak, jangan langsung kerja nggak ada cerita, waduh buset, jangan deh gitu. Nah itu Kak Hari itu udah paham banget tuh, ada yang skala profesional. Nah itu akhirnya kan orang-orang luar biasa itu muncul. Makasih banyak ya. Ya intinya seperti itu kakak ya. Semua ada tuh. Semua itu di dunia sebenarnya kalau kita cerita ya. Karena memang tadi aku kan cerita kreator musik ya. Kreator musik dan materi aku itu bukan cuma kreator musik. Tetap ke jasa profesional ya. Musisi, pekerja seni panggung yang mau ada di sosial media. Salah satunya interaksinya mau dibawa ke sini APK ini. Jadi aku cerita tentang APK inilah. Harus tahu gitu, tahu ilmunya. Nah, kebanyakan teman-teman yang di real ya, profesi profesional hebat secara panggung, secara real jago gitu. Tapi untuk ilmu digital mereka harus belajar lagi. Iya.
Ngopi ya Kak, iya. Oh iya iya, dengan senang hati ya. Kak Evan tuh dia lagi menunggu karena memang kebetulan kita daftarin lagu itu di agregator kan di akhir tahun. Nah pas memang sekarang semua agregator itu ada perubahan ya. Ada perubahan sistem, bukan cuma agregator doang. APK ini juga ada. Namanya APK streaming segala macam. Semua itu ada perubahan sistem, ada aturan-aturan yang direvisi, ada tambahan-tambahan fitur. Garis besarnya sudah menggunakan sistem AI yang ya diperdalam mungkin karena bicara karya lagu kalau dulu masih dibilang masih bisa dikemas, nah, itu Osop tahu tuh masih dikemas dengan cara-cara cadangan. Sekarang enggak, sistem itu akan membaca benar-benar sebagai seorang pekerja seni, seorang musisi yang punya karya lagu. Jadi itu hal yang berkaitan dengan kita mau akun sosial media ya, karena kan agregator kan promosi karya lagu kita ke platform musik kan. Nah, platform musik itu kan ada di media digital. Jadi rekam jejak digital kita itu tetap dipantau juga. Nah, ini teman-teman pekerja seni yang mau berkarya yang sudah mengarah ke profil profesional, ke artis ya, ke musisi yang sudah berkarya lagu. Jangan dulu bilang mudah. Sekarang itu mudah artinya mudah untuk circle ya. Tapi untuk mencapai itu akan ada proses, kita diuji aktivitas kita. Sistem akan mendeteksi, makanya aku bilang ke Kakak Evan sabar karena bukan cuma patokan akunnya bukan cuma di sini. Namanya karya lagu dibawa ke platform musik, semua aplikasi yang dia gunakan dia aktif itu harus dipantau juga, harus kita lihat gitu. Promosinya juga penting juga. Iya. Kalau lagunya udah ada karya lagunya, kalau promosi itu aku rasa sebenarnya sekarang udah nggak susah lagi Kak. Bicara produksi lagu itu udah nggak susah. Kalau dulu kenapa susah? Karena satu transaksinya dibilang sepenuhnya kan di dalam konteks rumah produksi ya, promosinya. Jadi kita mau bergerak untuk ke media secara langsung masih terbatas. Kenapa dibilang begitu? Karena satu circle link ya masih susah untuk. Kalau sekarang enggak. Ketika kita sudah tahu karya lagu dimasukin di agregator, ya, agregator itu kan memang memprioritaskan APK live streaming, ya, karena memang karya lagu harus dibawa di situ, penggunanya di live streaming. Nah kita ya sendiri yang berkarya nggak akan ketinggalan informasi, kita akan ketemu linknya malah, diarahin malah. Kayak contoh tadi Kak Rofi, gitu. Iya. Kalau sekarang udah lebih rentan Kakak, harus lebih tahu analisis datanya. Tapi udahlah, itu kan cerita lain kita lebih ke gitu ya. Kita. Tapi Vi gak jelas jadi malas. Wah, ini lain cerita berarti ini juga langsung ngelo gitu. Aduh, jadi banyak cerita kita ya. Ya intinya kita gitu ya, karya lagu itu kalau kita udah selesai ya, kita udah berkarya, tinggal menunggu hasilnya. Kalau itu udah ada, kalau dia mau promosi udah nggak akan sulit lagi. Mungkin sulitnya ini, sulitnya itu. Kalau ini minim kecil ya pasti terbatas. Tapi kalau sponsornya besar, terus juga kita udah persiapin, terus kita ada circle silaturahmi ke teman-teman influencer musik gitu. Ya benar, intinya money. Kita nggak bisa lari dari kenyataan. Bukan money itu jadi akan membodohi, enggak. Money itu bagian dari support ya. Ya, oke deh Bunda Salea ya. Makasih ya gitu. Udah random kita cerita-ceritain udah banyak kali ya. Gitu ya. Aduh. Banyak cerita lagu tapi merasa kritikan pemerintah sama suasana rakyat tertindas ya. Kalau dibilang danger sebenarnya gini, di sistem itu ada untuk kita cerita produksi musik ya. Jadi ketika lagu kita daftarin, jangankan di platform musik, bentar aku buka pintu datamu. Yoi.
Maaf ya, anakku udah balik. Tapi pintunya ku kunci. Kenapa? Ada anjing aku. Dia nggak bisa lihat orang mau pergi, dia ikut. Tadi dikunci, kan disembunyiin kan. Anakku pergi, pas dia sadar, mana si ini anakku. Dia nangis tadi dengerin gitu. Ini udah datang, udah gila. Ya, anakku gitu. Macan namanya, maka tadi macan gitu diam. Aduh, dia kayak dor pengen keluar gitu. Ini udah tenang. Tadi dia kayak gelisah ya. Itulah binatang ya. Kalau diajarin pasti dia akan ngerti dengan bahasa. Nggak boleh diam, dia diam. Anjing aja paham, apalagi manusia. Aduh, ya. Oke deh, kita lanjut ya. Jadi cerita-cerita ya, kalau kakak bilang tadi, jangankan di agregator, di YT ya, itu kan ada sistemnya, ada bahasa ya, bahasa-bahasa yang dibilang nggak sesuai itu akan dapat peringatan. Jadi kalau dibilang lirik itu tidak juga harus dibilang introvert banget gitu ya. Apalagi kalau memang kita mau daftarin, itu akan sebelum dia lolos ya verifikasinya ya, itu akan dideteksi. Jadi kalau dia lolos dikasih tahu, kalau enggak ditolak untuk memperbaiki isi lirik. Nah itu aduh kerja berat awal lagi mulainya gitu. Jadi mau cipta lagu ya silakan, maknanya mungkin ke sana, tapi bahasanya itu jangan sampai terlalu bikin kita gitu. Iya gitu. Nah, itu kan. Jadi seperti itu. Maknanya aja yang kita harus pikir, oh orang bisa paham. Tapi untuk isinya ya mungkin ada sentil sedikit tapi tidak terlalu. Walaupun maknanya menyakitkan, tapi liriknya tidak begitu. Pedes-pedes baik lah dibilang. Gitu. Itu. Ya intinya jangan semuanya lah kelihatan seperti terlalu, waduh ini kok kayak menyudutkan gitu. Gitu kakak, gitu. Aman ya. Terkadang gini kak, kalau bicara aman itu enggak langsung di situ amannya. Apalagi udah ke karya lagu ya. Nih kita balik lagi flash ke belakang tuh. Ingat nggak? Lagu udah ya upload, udah berkembang dengan sekian tahun, tiba-tiba muncul ke permukaan, kena denda. Keluar lagi, kesian loh gitu. Ya itulah. Gitu. Pokoknya intinya gini kak, niatkan dulu ya, siapkan semuanya, planningnya, cari tahu dulu kayak gimana. Terus kalau kalau sudah siap persiapannya, baru bikin, tentuin gitu. Iyalah, makanya kan ku bilang jangan terlalu pedas-pedas, sedap lah. Artinya gini kak, kalau buat aku ya, lirik itu kan bukan berarti ya harus dengan kita buat sesuatu yang memang harus nampak orang langsung kenal banget isi lagu ya, arti lagu. Kita bawa juga dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu bikin sakit telinga ya. Orang akan paham, oh maksudnya begini gitu. Malah itu akan jadi sesuatu yang mungkin membangun, memotivasi, nanti responnya lebih baik gitu. Daripada kalau langsung kita bikin kena mental, wah itu nggak akan bertahan, malah akan lebih banyak problem, urusan gitu ya kan. Ada Kak Wak di bawah ya, aduh apa kabar Kak Wak. Jadi gitu nih, jadi 2026 ini memang iya untuk sharing. Banyak kok room teman-teman yang buka Komal tuh mereka ngebahas dunia produksi. Nah itu boleh kakak tanya-tanya. Iya. Kak Set ya. Tapi coba tanya Bang Evan. Apa tuh? Jadi begitulah.
Yang penting udah ketemu dengan tim kerja yang tepat, ya kan, pasti baik semuanya. Nah intinya begitu. Kalau udah bicara ke produksi, kita nggak boleh egois, nggak boleh mikir cuma sendiri. Pasti akan ada nih sesuatu yang kita gimana saya harus begini gitu. Ada yang arahin, ada yang ngasih masukan, ada yang ngerasa kayaknya nggak cocok gitu. Jadi memang harus ada tim. Nah tim ini yang kakak harus perhatikan, tim untuk kerja dengan kakak. Apa bisa combine gitu kan, apa bisa kompak, apa bisa support gitu. Oh ya kalau mau ini di Kakak Boang. Ya Kakak Boang boleh join sama Kakak Boang. Kakak Boang dia kan udah tahu kan Kakak Boang sering live kan Kak Rofi? Kak Shop. Gitu. Kakak Boang kalau memang mau apa? Arrangement musik atau mau mampir ke dia boleh. Nanti coba kalau Kakak Evan lagi live atau tanya aja. Ada kok Boang Setera. Nah itu tim kerjaku Boang Setera. Aku suka nggak kenal tuh, nggak disayang, nggak apa tak dikenal tak disayang begitu. Oke deh, udah nggak sadar aku udah 4:30 loh Manado. Jadi gini loh teman-teman jangan salah ya. Jadi akun aku ini memang nggak aku bikin buat naik komal. Emang udah begini misinya. Aku live, aku bagi informasi ya. Nah, tapi kalau kita suka cerita boleh di voice ya, di voice itu boleh. Yang penting circle-nya musik ya. Aku nggak akan terima gitu. Melo di sana, melo di sini. Iya ya, ujung-ujungnya melo-melo ini. Nah gitu. Jadi datang aja di voice gitu. Nah, kalau di voice kita bisa lebih dekat ngobrol secara langsung sambil cerita nyanyi gitu. Karena memang seperti itu. Cuman memang di voice itu kan memang jujur ya, aku kan daftarin ya. Jadi itu dideteksi juga. Artinya visual itu nggak boleh tertutup. Di saat kita nyanyi kita harus begini. Kalau selesai nyanyi mau tutup silakan. Makanya kadang aku nggak enak hati loh. Aduh, ada yang memang teman juga. Terus nyanyi tutup kamera. Nah, sekarang udah rentan. Jadi jangan sampai ya. Mungkin dibilang selang-seling kali ya. Kalau ada yang nggak nyanyi tutup aja gitu. Pokoknya jadi member atau gimana Kak? Oh gini, iya juga ya tanya ya. Jadi di voice aku itu kalau cuma sekedar silaturahmi ya nggak usah lah jadi member, datang aja. Karena memang kalau dulu iya ada, tapi aku tutup dulu kakak. Karena aku jujur ya, aku lagi sekarang fokus di belakang layar di member. Nah kayak Bunda Asalea nih. Bunda Saleh jujur, Bunda Saleh sama yang ada lagi beberapa dan mereka memang anak-anak VSD itu jarang datang di VSD kecuali mereka nggak sibuk, mereka datang nyanyi. Karena mereka aku kasih kesempatan silakan kalian ya berbaur lah, kalian mau cari kawan di sini silakan gitu. Nah, kalau mereka jujur ya, mereka memang ikut member dalam arti bukan seperti yang cara kerja yang lain lah teman-teman itu kejar jam tayang atau enggak, malah mereka itu lagi belajar. Mereka belajar ilmu sosial media dan mereka secara ya spesifik mereka belajar bernyanyi. Karena mereka masih pemula jadi step by step. Mereka belajar bernyanyi, terus mereka belajar membangun akun mereka diarahin gitu. Terus mereka dikasih ilmu mengenal dunia sosial media gitu. Iya, VSD itu FAM beneran. VSD aku itu FAM. VSD. Ada agensi sebenarnya, tapi udah itu di belakang layar. Kerjanya itu sebenarnya lebih ke manajemen real. Cuman aku nggak bisa bohongin kalau seandainya di VSD sini di farm aku itu orang-orang yang masuk punya bakat yang bisa diangkat, ya nggak ada salahnya ditarik masuklah di manajemennya. Kita masuk di entertain. Entertain dalam arti dia lebih fokus bangun akun itu untuk apa? Berkarya atau dia menjadi seorang jasa profesional. Bisa di live streaming, dilatih kan entertainnya. Bisa juga di real jadi aset buat dia gitu. Boleh juga. Boleh izin Kak, boleh Kak? Apa Kak? Kalau aku welcome. Kalau kalian memang mau ikut jadi family dengan senang hati gitu. Oh gitu aku jual. Oh iya dong bagus. Jadi memang di Kak Jen. Bentar ya.
Jadi gini, apa anakku bentar. Kakak bohong itu. Ada Kak, dia itu cuma lewat. Nah, ini bagus Kak Ari. Nah, jadi aku memang mencari orang-orang jujur ya. Di VST itu yang aku bangun sebenarnya aku mencari orang-orang yang punya potensi. Dalam arti begini. Orang-orang yang punya hobi tapi dia sudah menyadari punya hobi yang bisa dikembangkan jadi bakat. Apalagi bakat yang sudah punya skill. Dalam arti seperti contoh Kakak Hari, skillnya apa? Udah bisa bikin lagu, udah punya jasa. Nah, ini yang sebenarnya pengen ku rekrut. Karena aku maaf mungkin agak tegas ya. Masih banyak kuliah teman-teman. Tadi ingat nggak aku bilang pertama? Di real hebat. Tapi untuk mengenal dunia media, dunia digital masih bingung. Nah, ini yang mau ku ajak gabung buat belajar karena jujur di Voice aku memang benar Voice ya. Tapi aku tidak mengharuskan orang gabung di Voice aku itu untuk menunjukkan hebat, enggak. Tapi untuk belajar. Belajar bagaimana dia masuk ketika dia menyadari dia punya bakat, ketika dia menyadari dia punya sesuatu yang bisa dikembangkan dari dunia realnya, jasa profesionalnya dibawa ke sini. Nah, dia harus belajar, harus tahu alurnya seperti apa. Jadi supaya dia bisa mengupgrade, apalagi musisi lama. Karena aku nggak pernah terima kalau ada yang bilang saya sudah pensiun host. Banyak kali kan gitu, saya sudah pensiun host, sudah nggak bisa. Apalagi siapa bilang? Orang yang pernah berkarya, orang yang pernah kesibukannya. Nah, jadi begini. Banyak yang gagal paham, banyak yang kirain aku tidak menyudutkan yang lama, enggak. Malah aku bersyukur mereka sekarang dibilang dalam arti untuk APK ini mereka sudah mandiri, sudah menunjukkan kualitas mereka, mereka dipakai jasa profesional. Nah, sekarang kita bicara sekarang aja ya kakak-kakak. Dulu di PSD itu aku tidak menentukan pay, enggak ada. Enggak, gratis. Ngasih ilmu, bangun personal mereka, ngasih link mereka. Nah, itulah ending-endingnya ya mereka sudah temukan jati diri mereka, karakter mereka, sesuatu yang buat mereka nyaman. Aku dengan welcome, silakan. Selama itu baik silakan. Tapi di tahun ini setelah aku pikir-pikir ya, jujur benar, ilmu itu mahal. Sangat kusayangkan, bukan aku tidak membutuhkan itu. Tapi untuk setidaknya menghargai dan mengingat, siapa sih yang gak mau ya? Aku tidak butuh pengakuan itu, enggak juga. Tapi setidaknya di saat kita ketemu saya hello, iya aku kenal si Kak Kenny. Gitu aja, itu udah cukup. Bukan harus membatasi ya, enggak. Nah, sekarang aku lebih ke spesifik itu Kak. Jadi orang-orang yang di belakang layar aku, mereka yang member, benar, mereka ada jasa yang aku olah. Ada classroom gitu, ada basic, ada limit ya, gitu. Ada premiumnya gitu, basic pro gitu, ada. Nah, tapi dengan step-step apa yang mereka. Nah, jadi ada timbal balik. Jadi ada ilmu yang ku kasih yang mungkin di sini cuma di atas permukaan ya. Seperti tadi aku edukasi tentang bagaimana membangun akun musik yang sehat. Nah, itu permukaannya. Tapi secara step by step dan diajarin, dipraktekin, harus bikin. Nah, itu benar-benar memang dipantau gitu. Jadi mereka seperti itu. Jadi aku nggak bisa bohong Kak. Kalau memang di VST yang belakang layar di member ya iya itu ada classroom. Dalam arti mereka bukan cuma sekedar untuk nyanyi gitu. Oh iya siap. Nantilah kabar-kabar kan banyak waktu. Nanti kalau aku kalau nyanyi di Voice ya siapa tahu ntar malam kan jam 7 aku nyanyi di Voice Stereo Talent VST lah. Nah, kalau Kak Ari mau walaupun nggak di member tapi mau masuk di family aku supaya kita ketemu di room voice nyanyi gitu, latihan bareng gitu kan. Mungkin aku sedikit-sedikit ngasih ilmu ya kan.
Ya, untuk TikTok ya nggak apa-apa, aku dengan senang hati. Cuman Kak, otomatis ini aku tegasin, pasti namanya dirubah. Bukan dirubah apa? Contoh Kak Aris tuh ada tambahin kode VST kayak tadi Bunda Asalea kan ada. Nah, itu ada font yang aku kasih. Terus aku pasti bikin identitasnya logo gitu. Tapi bukan ada cerita kakak kerja harus kejar jam tayang ya. Enggak. Malah di situ VST aku tujuannya gini. Membangun karakter ya, membangun personal branding supaya bisa maju dan bisa dapat link. Jadi circle aku itu mencari link sebenarnya. Ujung-ujungnya VST itu ke promosi kreator. Nah, kalau kakak aku tahu nih udah punya bakat, nah bisa aja aku ngasih link. Kakak bisa aja ketemu dengan orang-orang yang satu circle, ada yang cari lagu, beli lagunya. Nah kakaknya dapat bonus, Kak, karena kakak di TikTok dengan aku arahin cara gimana bangun akun kakak di TikTok yang sehat, yang bisa dilihat benar-benar akun mahal. Nah ini pas nih aku edukasi tadi, akun mahal itu kayak gimana. Jadi akun mahal itu karena akunnya sehat, ya penggunanya itu karakternya, personalnya branding itu udah bagus dan dia punya apa, profesional branding. Nah ini yang diarahin di VST. Jadi bukan karena tunjukin wah dia hebat, enggak kayak gitu. Ini ya. Jadi kalau kakak Hari mau ya otomatis seperti itu Kak. Jadi aku urus kakak dalam arti konten kreator nyanyi. Nah ada satu lagi nih. Kalau seandainya yang udah gabung di VST itu udah dilihat potensinya bagus, akunnya bagus, berkembang, bisa ditarik jadi influencer musik. Nah influencer musik ini dia kan lebih ke spesifik bekerja. Jadi ada jasa operasional yang akan diterima. Ya begitulah. Jadi akan join lagi dengan belakang layar. Jadi ke rumah produksi karena kan ada tugas untuk karya lagu. Nah, jadi influencer musik tugasnya di sini di live streaming dia mempromosikan karya lagu itu. Begitu. Paham nggak Kak Hari? Oke, nanti aku buka room voice. Kalau kakak mau tanya-tanya boleh kita cerita di room voice ya. Dan untuk sekarang aku izin turun dulu kakak. Kita rungkat dulu. Aku ngecas sedikit. Nanti mungkin di malam aku buka room voice stereo. Kakak follow aja. Kalau kita belum kawan kakak follow aja voice stereo. Boleh. Iya. DM aja atau kakak langsung masuk di email kan ada di sini email aku ini ada, aku langsung lihat di bisa atau DM aja lah nggak apa-apa, nanti kita ngobrol, oke? Ya karena memang orang yang masuk di PST aku itu orang yang memang karakternya ke ya dalam arti ke entertain, ke dunia musik ya gitu. Kalau mungkin untuk member ya bisa aja, tinggal aku mengikuti alurnya. Mau jadi kreator apa? Saya kreator komedi, jadi ilmu yang ku kasih ke dia kreator musik, kreator komedi, kreator hiburan gitu. Mau bermain di APK mana? Ya saya mau kalau lebih spesifik ke TikTok sama FB gitu. Oh ya udah ilmunya algoritmanya harus belajar begini-begini gitu. Jadi itu lebih ke spesifik sih Kak. Nah untuk ke musik prakteknya latihan mentalnya ya dia nampak di voice stereo dia nyanyi tunjukin. Jadi ilmu yang dikasih nggak cuma ilmunya, mental itu dilatih. Belajar virtual, siap tanding, siap untuk mereka lihat gitu. Oke, ya makasih untuk waktunya Kak Hari, makasih ya udah bisa ngobrol di sini. Mudah-mudahan video aku bisa bermanfaat. Nanti aku upload yang penting-penting ya, karena video aku yang kemarin tuh kuliah rame. Yang aku bilang jangan salah masuk gitu, bertamu ya gitu. Sukses buat Kak Hari, aku yakin ya pasti akan banyak circle-nya di sini. Tetap semangat ya, tetap jaga silaturahmi ketika datang di komal-komal. Tetap cari komal-komal musik, gak usah ke komal lain. Pokoknya pasti aku yakin maju. Oke, tidak mengurangi rasa hormat aku. Makasih waktunya, aku izin undur semuanya ya. Selamat sore, assalamualaikum, shalom dari aku. Bye-bye kakak.